Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10, kita hari ini akan belajar tentang pengendalian sosial. Tujuan pembelajaran yang pertama mengklasifikasi jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Yang kedua mendeskripsikan berbagai cara pengendalian sosial. Tiga, memberikan opini atau ulasan akibat tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial. Pengendalian sosial sendiri maksudnya adalah sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi, maupun menghilangkan penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat sehingga terwujud kembali keseimbangan sosial dan juga mengarahkan anggota masyarakat bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang telah melembaga dalam masyarakat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai dan norma sosial. Kalian mungkin masih ingat nilai sosial adalah sesuatu yang dianggap baik, penting, berharga oleh kelompok masyarakat yang dijadikan patokan dalam perilaku. Sedangkan norma sosial adalah aturan yang disertai sanksi supaya nilai sosial atau hal yang baik tadi, hal yang dianggap penting masyarakat, hal yang dianggap berharga oleh masyarakat itu dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, cara-cara pengendalian sosial ada beberapa macam. Yang pertama melalui institusi atau lembaga ya. Jadi melalui lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat seperti lembaga pendidikan, baik sekolah, lembaga kursus, dan sebagainya. Kemudian lembaga hukum, lembaga agama, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga keluarga. Kemudian melalui non-institusi dilakukan bisa oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal, sering dan kadang menggunakan kekerasan yang sifatnya tidak resmi. Misalnya kalian mungkin pernah melihat ini sebenarnya adalah lembaga pengendalian sosial yang diharapkan terakhir digunakan karena menggunakan kekerasan. Kalian pernah melihat ada yang mencuri di suatu kawasan wilayah yang kemudian dihakimi massal. Nah, itu termasuk pengendalian sosial non-institusi. Sedangkan pengendalian sosial secara lisan dengan cara mengajak orang lain menaati aturan dengan berbicara menggunakan bahasa lisan atau verbal. Nah, kalau di lingkungan sekolah digunakan oleh guru BK, bimbingan konseling, oleh wali kelas, dan juga mungkin banyak digunakan di lembaga keluarga atau orang tua. Kemudian yang ketiga secara simbolik yaitu dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Kalian suka melihat mungkin di tayangan televisi ada tayangan-tayangan misalnya contohnya hari gini belum bayar pajak apa kata dunia, atau kalian juga bisa melihat di baliho-baliho jalan spanduk bagaimana istilahnya tentang lingkungan atau kemudian akibat dari merokok dan sebagainya. Nah, itu adalah pengendalian sosial dalam bentuk simbolik. Kemudian pengendalian sosial dengan cara kekerasan, cara ini menekankan tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik ketika pengendalian sosial lain, cara yang digunakan tidak berhasil. Misalnya ada yang diminta untuk lari keliling lapangan atau untuk push up dan sebagainya. Selanjutnya pengendalian sosial melalui imbalan. Ya, cenderung bersifat preventif. Kalian mungkin masih ingat preventif adalah pencegahan. Jadi seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar ia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya mungkin di jalan raya ada yang suatu perusahaan memberikan hadiah helm pada pengendara motor yang tertib berlalu lintas. Selanjutnya melalui hukuman cenderung bersifat represif. Kalian juga masih ingat represif itu adalah bersifat hukuman supaya memberikan efek jera bagi pelaku penyimpangan, yaitu memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi.
Bisa juga caranya melalui formal, yaitu melalui lembaga resmi, peraturan-peraturan resmi yang ada dalam perusahaan, dalam perkumpulan serikat kerja, dalam lembaga peradilan. Peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga ini umumnya bersifat tertulis dan terstandarisasi. Ada juga cara pengendalian sosial informal, dilakukan oleh kelompok kecil, akrab, tidak resmi, tidak mempunyai aturan resmi yang tertulis. Contohnya desas-desus atau gosip yang terjadi di masyarakat dan teguran lisan. Selanjutnya melalui sosialisasi, dilakukan dengan mengenalkan nilai norma melalui pembiasaan-pembiasaan, kemudian melalui tekanan sosial untuk bisa diterima dalam suatu kelompok. Kita kadang selalu berusaha mengikuti nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok. Nah, peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial di sini yang berperan dalam masyarakat adalah lembaga kepolisian, lembaga pengadilan, lembaga adat istiadat, tokoh masyarakat, dan lembaga agama. Lembaga sosial pelaksana pengendali sosial yang pertama lembaga kepolisian, yaitu lembaga formal yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan berbagai aturan hukum yang berlaku, bertugas menegakkan pelaksanaan hukum, menangkap pelanggar norma hukum, serta penyelidikan atas berbagai pelanggaran tersebut. Lembaga pengadilan selanjutnya bertugas menyelenggarakan pengadilan terhadap orang yang diduga atau dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, yaitu jaksa bertugas menuntut pelanggar agar dihukum sesuai dengan kesalahan, hakim yang bertugas memberikan keputusan hukum berdasar bukti dan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya adalah lembaga adat. Adat sebagai aturan yang tidak tertulis di dalam masyarakat yang merupakan hasil dari berbagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, menjadikan seluruh anggota masyarakat berfungsi sebagai pengawas. Adat merupakan salah satu lembaga pengendalian sosial yang efektif. Selanjutnya, lembaga agama. Lembaga agama berperan menuntun masyarakat agar selalu melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Bentuk pengendaliannya berupa ceramah, mengajak orang pada kebaikan, kebaktian gereja, dan pengajian. Selanjutnya, tokoh masyarakat. Seseorang yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Bentuk pengendalian sosialnya berupa pembinaan hubungan sosial dan penggalakan kegotong royongan. Selanjutnya kalian akan berdiskusi kelompok, bagaimana kalian menganalisis lembaga-lembaga yang berperan dalam mengatasi penyimpangan yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Silakan untuk bergabung dengan kelompok masing-masing, setiap kelompok 4 siswa. Kalian menentukan contoh penyimpangan yang ada dalam masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian kalian menganalisis bagaimana peran lembaga masyarakat dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekian dari Ibu. Silakan berdiskusi kelompok dan nanti akan dipresentasikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.